ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 19 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai hadis 551. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza apabila jama'a mengumpuli ahadukum salah satu kalian zaujatahu istrinya au jariyatahu atau budak perempuannya, fala yanzur maka janganlah dia melihat ila farjiha kepada farjinya istri. Fa inna dzalika karena hal itu yurithu menyebabkan al-ama buta. Hadis ini menunjukkan larangan suami melihat kepada kemaluan istri pada saat hubungan intim. Karena apa? Yurithul ama, menyebabkan buta. Buta ini bisa dua makna, bisa buta matanya, bisa buta hatinya. Siapa yang buta juga bisa dua makna, yaitu buta untuk si pelaku, bisa juga buta untuk si anak yang akan lahir. Ini dua penafsiran dari para ulama. Tetapi hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Syekh Albani hadis ini palsu, maka saya kasih tanda bintang di sini. Sementara itu di sini disebutkan qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah jayyidul isnad, sanadnya baik. Saya lihat ternyata yang mendhaifkan atau mengatakan hadis ini palsu sangat banyak. Ada beberapa ulama dan mereka adalah ulama-ulama ahli hadis yang besar. Abu Hatim, Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hajar. Nah, ini ulama-ulama yang lebih tenar dalam hadis daripada tadi Ibnu Shalah. Sehingga saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif bahkan palsu. Hadis berikutnya sama 552, idza jama'a apabila mengumpuli ahadukum salah satu kalian fala yangdur, maksudnya istrinya, fala yangdur maka janganlah melihat ilal farji kepada kemaluan, fa innahu yurithul ama, karena itu menyebabkan buta baik untuk diri atau dirinya atau anaknya. Wala yukthiril kalam, dan jangan memperbanyak bicara, fa innahu, karena hal itu yurithul khorsa, menyebabkan bisu, yaitu bisu pada si anak atau pada sang suami tadi. Tapi hadis ini derajatnya juga palsu. Karena itu ringkasnya, hukum melihat kepada kemaluan pasangan hukumnya adalah mubah, karena ini termasuk muamalat dan hukum asal muamalat adalah mubah. Tetapi dari sisi adab lebih baik tidak, kecuali kalau diizinkan oleh si pemilik, ya istrinya mengizinkan atau suaminya mengizinkan, ya nggak ada masalah. Karena kadang-kadang sebagian orang merasa sangat malu sehingga tidak mau dilihat. 553, idza apabila ja'alta engkau letakkan isba'aika kedua jarimu, maksudnya ujung jari, fi udhunaika pada kedua telingamu, sami'ta kamu akan mendengar khoriro, suara mengalirnya al-kautsar, sungai Kautsar atau telaga Kautsar. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau kita letakkan kedua ujung dari jari telunjuk kita pada telinga kita begini, nah, akan terdengar suara. Nah, ini suara ini mirip suara telaga Kautsar mengalir. Jadi bukan itu betul-betul suara telaga Kautsar, bukan, tapi maksudnya syabihahu, yaitu mirip seperti itu suaranya. 554, idza jalastum apabila kalian duduk, fakhla'u maka lepaslah ni'alakum sandal kalian. Supaya apa? Tastarihu, supaya rehat, supaya nyaman, aqdamukum, telapak kaki kalian. Hadis ini derajatnya dhaif. Di sini disebutkan sandal, berarti kalau sepatu tidak termasuk, karena beda antara ngelepas sandal dengan ngelepas sepatu. Lepas sandal gampang, lepas sepatu susah. 555,
Idza jalasta, apabila engkau duduk, mana tadi? Fi salatika, pada salatmu, maksudnya duduk tasyahud, fala tatrukanna, maka betul-betul janganlah meninggalkan as-salata alayya, selawat kepada saya, kepada Nabi. Fa innaha, karena sesungguhnya selawat tersebut zakatus salati, adalah kebagusannya salat. Zakat maksudnya salah, yaitu bagus. Salah atau bagus itu kebalikan dari fasad atau rusak. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tasyahud akhir wajib membaca selawat. Adapun tasyahud awal tidak wajib membaca selawat, tetapi selawatnya itu sunnah. Bahkan tasyahudnya awal itu sendiri sunnah. Dengan bukti ketika Nabi SAW pernah lupa pada rakaat kedua semestinya duduk tasyahud, ternyata beliau malah langsung bangkit ke rakaat ketiga. Ternyata beliau hanya mengganti dengan apa? Sujud sahwi. Kalau itu merupakan rukun atau wajib, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itulah mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya selawat yang wajib pada salat itu adalah pada tasyahud akhir, bukan pada tasyahud awal. Karena itu hadis ini menurut mazhab Syafi'i, idza jalasta, kalau kamu duduk, maksudnya duduk tasyahud akhir. Itulah yang selawatnya wajib. Selawat itu minimal adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sudah sah. Jadi seandainya kita salatnya tergesa-gesa karena ada suatu masalah, maka selawatnya tidak harus panjang innaka hamidum majid itu. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung kemudian doa penutup, kemudian salam. 556. Idza jammartum, apabila kalian itu menguapi al-mayyita, mayyit, fa'autiru, maka witirkan, ganjilkan. Hadis ini sahih. Yang dimaksud menguapi mayit itu adalah menguapi dengan kayu gaharu supaya wangi baunya. Kalau sekarang mungkin tidak menggunakan itu, tetapi memakai parfum. Nah, kalau zaman dulu memarfumi mayit itu dengan kayu gaharu, dibakar, kemudian uapnya ini dikelilingkan. Ini misalnya keranda, nah, maka si mayit itu ditaruh di atas keranda, kemudian dikelilingkan kayu gaharu tadi. Nah, kelilingnya berapa kali? 3 kali autiru witir, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kapan saja mewangikan jenazah dengan kayu gaharu? Biasanya 3 kali zaman dulu. Ketika sudah keluar nyawanya, kemudian ketika dimandikan, kemudian ketika dikafani. Ini yang disebutkan oleh para ulama, biasanya melakukan tajmir terhadap mayit seperti itu zaman dulu. Tapi ringkasnya aja, sekarang intinya untuk menghilangkan bau yang tidak enak pada si mayit, karena mungkin dikhawatirkan keluar kotoran dan sebagainya, dikasih parfum, parfum serimpi dan sebagainya. 557. Idza juhila, apabila diperlakukan kebodohan ala ahadikum, terhadap salah satu kalian, wa huwa shaim, sementara dia sedang puasa, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari Anda. Inni shaim, saya sedang puasa, saya tidak bisa melayani bertengkar dengan Anda, supaya puasanya tidak rusak. Hadis ini sahih menurut Suyuti, tapi dhaif menurut Al-Albani. Adapun hadis yang sahih hanya mengatakan inni shaim, tidak ada tambahan a'udzu billahi minka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis muttafaqun alaih, apabila seseorang puasa maka jangan berkata rafath, yaitu berkata mesum, jangan berbuat bodoh. Kalau ada seseorang membodohi dia, yaitu mencela atau mengajak tengkar, hendaklah dia mengucapkan inni shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Artinya saya tidak melayani, karena puasa ini ibadah. Orang ibadah jangan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah tersebut, ya, termasuk bertengkar tadi. Yang dimaksud juhila, diperlakukan kebodohan, ya, apa yang maksud kebodohan? Kebodohan itu maksudnya adalah melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan.
Sesama muslim menuduh itu namanya kebodohan. Semestinya tidak begitu. Sesama muslim mengejek itu kebodohan. Ya, semestinya tidak begitu. Muslim itu saudara, kok malah mengejek, malah menuduh gimana? Ya. Nah, maka kalau dituduh begitu atau diejek begitu, bilang aja saya puasa. Nggak usah marah. 558. Idza haka, apabila ragu fi nafsika, pada dirimu, syai'un, sesuatu, fada'hu, maka tinggalkan hal tersebut. Hadis ini derajatnya sahih. Inilah definisi wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi wara' itu gampang atau susah? Menurut sebagian ulama tidak ada yang lebih gampang daripada wara'. Karena setiap ada yang meragukan, tinggalkan. Selesai. Misalnya, diperselisihkan rokok itu haram atau makruh, ya udah nggak usah ngerokok, selesai kan? Nah, maka wara' itu gampang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ini perkataan ulama ya, bukan sabda Nabi SAW. Wa qala Hasan ibnu Abi Sinan, seorang ulama, Hasan bin Abi Sinan mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahwan minal wara'. Saya tidak melihat sesuatu yang lebih gampang dilakukan daripada sikap wara'. Apa itu wara'? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. 559. Idza hajjar rajulu, apabila seseorang haji, bimalin, dengan harta, min ghairi hilli, dari selain yang halal. Faqala, lalu dia mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, maksudnya taat, siap taat kepada Allah. Qala Allah, maka Allah menjawab, la labbaika, enggak ada labbaik untuk kamu, wala sa'daik, enggak ada sa'daik untuk kamu. Hada mardudun alaik, ibadah ini tertolak terhadap kamu. Yang dimaksud tertolak ini tidak ada pahalanya, bukan berarti tidak sah. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi isinya benar, bahwasanya kalau ibadah dilakukan dengan harta haram tidak ada pahalanya. Sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbalu salatan, Allah tidak menerima salat bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Wala sadaqatan, tidak menerima sedekah, min ghulul, dari korupsi. Hadis riwayat Abu Dawud. Orangnya terkenal sedekah pada orang-orang miskin, tetapi terkenal korupsi, berarti sedekahnya dari harta korupsiannya, enggak ada nilainya di hadapan Allah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Korupsi itu buruk. 560. Idza hajja, ya. Itu tadi enggak dapat pahala tapi berhaji dengan harta yang bukan miliknya itu membuat dosa juga. Oh ya. Jadi selain ini tidak berpahala, juga berdosa. Berdosanya karena dia menggunakan harta haram. Sama dengan orang yang sholat pakai pakai baju malingan, baju dari maling. Para ulama berselisih pendapat, sholatnya sah atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat sholatnya sah. Kenapa sah? Memenuhi syarat. Sudah wudhu, sudah menghadap kiblat dan sebagainya. Tetapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Pakai harta haram, berdosa. Apalagi memakainya dalam kondisi sholat, ini seolah-olah menghina Allah. Wahai Allah yang mengharamkan baju malingan, saya memakai baju malingan nih menghadap kamu. Kan mengejek seperti ini. Nah, demikian juga orang yang menggunakan harta haram untuk haji, selain tidak ada pahalanya, juga berdosa. Dan berdosanya cukup besar ini, karena kurang ajar kepada Allah. Diharamkan korupsi, malah dia korupsi, malah kemudian menggunakan haji labbaika labbaika, ngenteng ke apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi hajinya tetap sah apabila memang memenuhi syarat-syarat haji. 560. Idza hajja rajul, apabila seseorang itu haji, an walidayhi, untuk kedua orang tuanya, taqabbala tuqabbila, akan diterima, minhu, dari orang tersebut, wa minhuma, dan juga dari kedua orang tuanya, wastabsyara bihi, dan bergembira dengan sebab itu, dengan sebab anak tersebut, arwahuhuma, roh kedua bapak ibu, fis sama, di langit. Hadis ini dhaif. Hadis ini bicara tentang orang tua yang sudah mati, menunjukkan bahwa orang tua yang sudah mati boleh dihajikan oleh anaknya.
Kalau orang tuanya masih hidup, tidak bisa anaknya menghajikan untuk orang tuanya masih hidup. Taunya dari mana? Di sini arwahuhuma, rohnya, berarti sudah mati. Apakah bisa menghajikan orang yang masih hidup? Bisa, apabila orang hidup tersebut memiliki uzur yang tidak bisa hilang. Misalnya orang yang sakit tidak bisa sembuh, tidak diharapkan kesembuhan, tidak bisa berangkat haji, duitnya banyak, tapi tidak bisa berangkat haji karena sakitnya tadi. Tidak ada izin dari dokter untuk pergi haji dengan dibopong misalnya. Ya sudah, intinya nggak bisa haji. Ya sudah, berarti bisa dihajikan oleh anaknya, nggak ada masalah. Di sini disebutkan seorang haji untuk kedua orang tuanya. Ini bukan berarti satu haji untuk niatan bapak ibunya, nggak bisa. Satu haji hanya bisa untuk satu orang. Sehingga maksudnya di sini haji 2 kali untuk bapak ibunya. 561. Idza haddatsa, apabila berbicara ar-rajulu seseorang bihaditsin dengan satu pembicaraan. Tsummal tafata, kemudian dia menoleh, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Hadis ini sahih. Maksudnya gini, kalau ada seseorang menyampaikan suatu pembicaraan kepada seseorang, setelah itu dia toleh-toleh. Toleh-toleh itu melihat ada orang nggak tadi yang mendengar. Nah, maka toleh-toleh ini menunjukkan bahwa dia tidak mau pembicaraan ini diketahui orang lain. Nah, maka kita yang diajak bicara harus paham, oh dia toleh-toleh ini berarti ini bicara rahasia, jangan disampaikan kepada orang lain. Karena itu iltafata di sini, menoleh ini tidak harus menoleh. Apapun yang menunjukkan bahwa pembicaraannya rahasia itu adalah amanah. Misalnya ada seseorang ngomong sama kita, saya pengen ketemu 4 mata. Nah, pengen ketemu 4 mata, ini berarti pembicaraan rahasia. Jangan sampai setelah kita ketemu 4 mata, kemudian kita sebar-sebarkan pembicaraan tersebut. Karena dia ingin ketemu 4 mata, berarti pengen pembicaraannya tidak didengar orang lain. Rahasia berarti. Adapun kalau ketemu 2 orang tetapi di tempat yang terbuka, tidak ada masalah, ngobrol-ngobrol, ya dia tidak menunjukkan bahwa ini rahasia, ya nggak ada masalah diceritakan. Contoh yang lain misalnya dia ngomongnya bisik-bisik. Jadi awalnya ngomong biasa, tiba-tiba ngomongnya direndahkan suaranya. Meskipun dia tidak tolah-toleh, itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak mau ini pembicaraan didengar orang lain, maka berarti amanah tidak boleh dicerita-ceritakan. Para ulama mengatakan, menyebarkan rahasia orang lain itu lebih jelek daripada menyebarkan rahasia diri sendiri. Kenapa? Karena menyebarkan rahasia orang lain itu mengandung sifat khianat. Menyebarkannya sudah jelek, kemudian khianatnya jelek juga. Berarti 2 kondisi kejelekan berkumpul pada dirinya. Maka rahasia orang jangan diceritakan. Anas bin Malik pernah pernah berkata kepada ibunya, tadi saya diutus oleh Nabi. Maka ibunya bertanya, diutus untuk apa kamu? Maka Anas mengatakan, rahasia, Bu. Artinya Nabi mengutusnya untuk sesuatu yang rahasia. Nah, maka ibunya mengatakan, kalau itu rahasia maka jagalah, jangan diceritakan. Maka Anas bin Malik mengatakan kepada muridnya, seandainya saya mau menceritakan rahasia ini kepada seseorang, niscaya saya ceritakan kepada kamu, karena kamu orang yang paling akrab sama saya. Tapi karena amanah tidak diceritakan sama sekali. 562. Idza hurrima, apabila seseorang itu dicegah, maksudnya apa? Tidak mendapatkan. Ahadukum, salah satu kalian, az-zaujata, istri, tidak mendapatkan istri, wal walada, tidak mendapatkan anak, fa'alaihi bil jihad, maka hendaklah dia melakukan jihad fi sabilillah. Hadis ini dhaif. Hadis ini menghasung orang yang tidak beristri, tidak punya anak untuk jihad. Artinya apa? Dia tidak punya alasan untuk tidak jihad. Kalau orang punya istri kan punya alasan, wah mau jihad, khawatir kalau saya mati nanti istri saya jadi janda, kasihan. Ada perasaan kasihan. Karena yang namanya janda ya pontang-panting mengurusi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dia khawatir kalau anaknya jadi yatim. Nah, maka orang yang punya anak istri masih punya udzur. Meskipun ketika jihadnya wajib ya dia tidak bisa mundur. Tapi kan jihad fardu kifayah kan. Sehingga kalau dia tidak mau jihad karena mengurusi anak istrinya,
Sementara di sana sudah ada yang berangkat jihad, yang nggak ada masalah. Tapi yang tidak punya udzur silahkan berangkat. Itu maksudnya. 563. Idza hasadtum, kalau kalian itu iri, fala tabghu, maka janganlah kalian melampaui batas. Maksudnya jangan menuruti sifat iri tadi. Iri itu ada dalam setiap tubuh manusia. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, la yakhlu jasadun an hasadin. La yakhlu jasad an hasad. Tubuh itu, jasad itu tidak mungkin kosong dari sifat iri, nggak mungkin. Jadi ini sudah watak asal manusia, pasti ada sifat iri. Melihat orang lain begini, maka dia pengen seperti itu. Nah, maka yang dilarang itu bukan irinya, tetapi la tabghu, jangan melampaui batas. Muncul iri nggak apa-apa, yang namanya itu watak asal manusia, tapi jangan diterus-teruskan gitu. Diterus-teruskan gimana contohnya? Berdoa, mudah-mudahan mobilmu tabrakan. Kenapa? Karena melihat mobil tetangganya baru. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nah, terus kewajibannya apa? Kewajibannya untuk menghilangkan rasa iri tadi. Bagaimana cara menghilangkan rasa iri? Allah memberikan jawabannya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kamu tidak usah mengangan-angankan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Karena lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Nah, maka kalau muncul iri dalam hati karena melihat seseorang mendapatkan kenikmatan, caranya begini, as'alullaha min fadlih. Rumah tetangga baru, ya, sementara rumah kita masih reot. Karena dia bisnisnya jalan, akhirnya rumahnya yang dulu setara dengan kita, gedek, sekarang sudah jadi tingkat tinggi. Nah, kita berdoa saja, as'alullah min fadli. Mendengar berita tetangganya atau temannya anaknya tambah lagi, sementara kita sejak dulu anaknya kursi ciran nambah-nambah. As'alullah min fadli. Mendengar cerita temannya nikah lagi, sekarang istrinya 4. Wah, kandek ben aku siji tok ae ra ganti-ganti. As'alullah min fadlih. Udah gitu selesai masalah, enggak usah iri. As'alullah min fadlih. Minta kepada Allah karunia-Nya. Itu cara menghadapi iri dalam hati. Wa idza dzanantum, dan kalau kalian itu menyangka, fala tuhaqqiqu, maka jangan membuktikan. Maksudnya, kalau ada persangkaan buruk kepada orang yang semestinya tidak berhak disangkai buruk, jangan dilanjut-lanjutkan. Jadi boleh bersangka buruk kepada orang yang memang ada tanda-tanda buruk di situ. Orang tolah-toleh kemudian masuk masjid dalam keadaan nolah-noleh begitu, seolah-olah mau mencuri sesuatu. Nah, itu disuudani nggak apa-apa. Tapi kalau orang datang ke masjid pakai peci, pakai gamis, jenggot panjang, sholat, jangan kemudian wah kita emeh maling kayak ini. Karena dia sholat duha jam 9. Biasanya jam 9 nggak ada yang sholat duha. Nah, itu jangan kemudian kita ngincer dari jendela, diingeti terus kayak ngobrol kayak ini. Nggak boleh. Kenapa? Tidak ada tanda buruk pada dia. Dia orang baik. Wa idza, dan apabila tatayyartum, kalian tuh merasa sial terhadap sesuatu, famdu, maka lanjutkan. Nah, ini zaman dulu orang kalau melihat burung gagak pada satu perjalanan dianggap ini sial, tidak jadi jalan. Nah, maka Nabi katakan famdu, lanjutkan. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah tawakkalu, bertawakallah kalian kepada Dia. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi isinya bagus. Sehingga kalau mau kita sampaikan ya katakan aja ini perkataan ulama. Karena disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka. 564. Idza hadartum, apabila kalian menghadiri mautakum, orang-orang mati di antara kalian, fa'aghmidu, maka tutupkanlah al-basara, matanya. Karena matanya mendelik biasanya. Fa innal basara, karena sesungguhnya mata itu yatba'ur ruh, mengikuti ruh. Wa qulu khairan, dan ucapkanlah kebaikan, yaitu doa yang baik-baik. Fa innal malaikah, karena para malaikat tu'ammin, mengaminkan, ala ma yaqulu ahlul mayyit, atas apa saja yang diucapkan oleh keluarga ahlul bait, orang yang tinggal di rumah tersebut. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mati hendaklah matanya ditutupkan.
Tetapi menutup mata orang mati ini harus yakin matinya sudah betul-betul mati. Karena ada seorang ulama cerita, Pak. Cerita bagaimana? Ini namanya Abu Maisarah. Dia mengatakan, saya dulu ketika Ja'far al-Muallim mati, dia adalah seorang ahli ibadah, maka saya langsung tutup matanya. Kemudian saya bermimpi dalam tidur, dia ketemu saya, kemudian dia mengatakan, a'dhamu ma kana 'alayya taghmiduka li qabla an amut. Yang paling berat saya alami adalah kamu memejamkan mata saya padahal saya belum sempurna matinya. Jadi rohnya kan lagi melayang nih, Pak. Nah, ini matanya lagi lihat ke atas ini, belum selesai betul-betul lepas rohnya sudah dipejamkan. Nah, ini seperti dipaksa. Semestinya dia melihat malah dipaksa terpejam. Nah, ini nggak boleh. Tunggu dulu sampai betul-betul diam. Nah, kalau sudah diam, sudah tenang, badannya sudah berwarna putih, nah itu berarti sudah mati betul, baru dipejamkan. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tidak baik semuanya. Al-basar yatba'ur ruh, mata mengikuti roh. Ini menurut para ulama menunjukkan manusia nanti akan melihat bentuk rohnya masing-masing pada saat mati. Jadi rohnya kayak apa itu kita bisa melihat, Pak. Sayangnya yang bisa melihat hanya yang mati saja. Orang-orang sekitarnya nggak bisa. Karena kalau semuanya bisa melihat nanti ditarik rohnya, Pak, balik ke mana? Nah, maka supaya yang tidak terjadi begitu, yang bisa melihat hanya yang mati saja. Qulu khairan, disuruh mengucapkan yang baik-baik. Ini disuruh mengucapkan dalam dua kondisi. Kondisi menghadiri orang mati dan kondisi menghadiri orang sakit. Karena dalam Sahih Muslim kalimatnya adalah awil maridho. Sahih Muslim saya carikan ya. Idza hadartum, apabila kalian menghadiri al-maridho awil mayyit. Nah, kalimatnya begini, al-maridho awil mayyit, orang sakit atau orang mati. Faqulu khairan, maka ucapkan yang baik-baik, karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini berkaitan dengan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Mereka kalau kematian keluarga itu ngomongnya yang jelek-jelek. Misalnya mengatakan, saya tidak mungkin hidup dengan tanpa kamu. Ini apa perkataan seperti ini? Tidak, saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Akhirnya mati betul. Nah, itu berarti diaminkan malaikat. 565. Idza hakamal hakim, apabila hakim itu menetapkan hukum, fajtahada, dia berijtihad, fa asaba, lalu tepat, yaitu sesuai kebenaran, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama, kalau dia menetapkan hukum, fajtahada, ijtihad, fa akhta'a, ternyata salah, falahu ajrun wahid, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya, karena ijtihad termasuk ibadah. Ijtihad itu apa? Ijtihad adalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran ketika tidak ada dalil di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Jadi ijtihad itu hanya dilakukan ketika tidak ada dalil. Kalau ada dalil tidak boleh berijtihad. Sudah ada dalil, ikuti dalilnya. Maka para ulama mengatakan apa? Lajtihada, tidak ada ijtihad fi mauridin nas. Kalau sudah ada nasnya yang jelas, ada Quran, ada hadis, nggak boleh ijtihad. Ini adalah masalah baru yang perkara ini muncul baru, dicarikan dalilnya Quran Sunnah, nggak ada perkara baru. Nah, maka berijtihad di situ maksudnya. Karena itu ijtihad hanya dilakukan oleh para ulama. Karena ijtihad itu setelah melihat Quran tidak ada, terlihat hadis nggak ada, baru ijtihad. Lah orang yang tidak paham Quran hadis nggak mungkin ijtihad, Quran hadisnya nggak paham. Maka sungguh aneh, dulu ada hakim mengatakan sebelum memutuskan kepada Ustadz Ba'asyir, saya ijtihad, kalau ijtihad saya salah memanjarkan Pak Ba'asyir, ini pahala saya 1. Oh, gundulmu itu. Nggak ada pahala 1 memenjarakan ulama, itu nggak ada. Itu bukan ijtihad namanya. Ijtihad itu bagi yang berilmu. Kamu aja Quran Sunnah nggak paham, ijtihad gimana? Kemudian dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya
kebenaran itu hanya satu. Jadi kalau ada perselisihan pendapat, itu sebenarnya yang benar di hadapan Allah hanya satu. Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak banyak jumlahnya, tapi hanya satu. Tetapi meskipun kebenaran hanya satu, ijtihad para ulama ini tetap mendapatkan pahala. Kalau pas ijtihadnya benar, pahalanya 2. Kalau ijtihadnya salah, maka pahalanya 1 saja. Ya. Dari mana taunya bahwasanya kebenaran itu hanya satu? Dari kata-kata fa'akhto'a. Salah. Berarti ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Nah, karena itu kebenaran hanya satu. 566. Idza hakamtum, apabila kalian itu menetapkan hukum, fa'dilu, maka adillah. Wa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa'ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuh. Kenapa? Fa innallaha muhsin, Allah itu maha berbuat baik, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud memperbagus cara membunuh itu adalah membunuh dengan cara yang paling cepat menyebabkan kematian. Kalau zaman dulu dengan dipenggal lehernya dengan dengan pedang. Nah, kalau zaman sekarang dengan apalah yang paling cepat, misalnya ditembak dan sebagainya. Nah, kalau di Arab masih saja mereka memakai pedang untuk memenggal orang-orang yang berhak untuk dibunuh, misalnya kisos dan sebagainya. 567. Idza halama, apabila mimpi buruk ahadukum, salah satu kalian, fala yuhadditsin nas, maka janganlah dia ceritakan kepada para manusia, bitala'u bisyaitan, permainan setan, fil manam, dalam tidurnya tersebut. Jadi mimpi buruk itu yang memainkan adalah setan, munculnya dari setan maksudnya. Karena itu jangan diceritakan kepada orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mimpi itu ada 2 macam. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Mimpi yang baik ada sunnahnya, mimpi yang buruk ada sunnahnya. Mimpi yang buruk sunnahnya adalah pertama, kita disuruh untuk berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kita disuruh berlindung dari keburukan mimpi tersebut. Ya, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Kemudian disunnahkan kita meludah 3 kali ke arah kiri. Kemudian disunahkan kita untuk memindah posisi tidur. Kalau posisinya miring kanan, nah ini ganti miring kiri. Kemudian juga kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Itu adalah ringkasannya 5 sunnah apabila kita mimpi yang buruk. Mimpi yang baik sunnahnya lebih sedikit, ya, mengucapkan alhamdulillah, menceritakan kepada orang lain. 568. Idza humma, apabila demam, ahadukum, salah satu kalian, fal yusanna alaihi atau fal yasunna alaihi, maka hendaklah dia menuangkan terhadap dirinya alma al-barida, air dingin. Kalau fal yusanna berarti hendaklah dituangkan alaihi terhadapnya almaul baridu, air yang dingin. Thalatha layalin, selama 3 malam, minas sahar, di waktu sahur, maksudnya menjelang subuh. Inilah cara memadamkan atau mengurangkan demamnya orang yang sedang sakit demam. Caranya bagaimana? Asma, kakak ipar Nabi, kalau ada orang demam, dia tuangkan sedikit-sedikit air baina thadiyaihi wa thawbaihi, antara 2 susunya begini dan bajunya. Jadi berarti di dadanya sini dibuka bajunya, kemudian dituangi air sedikit-sedikit, terus begitu, menyebabkan apa? Demamnya mudah lenyap. Nah, kalau sekarang dikompres itu. 569. Idza khafallaha, apabila takut kepada Allah, al-abdu, hamba, akhafallahu minhu, Allah membikin takut terhadap dia, kulla syai, segala sesuatu. Wa idza, dan apabila lam yakhafil abdullah, apabila hamba tidak takut kepada Allah, akhafahullahu, Allah membikin hamba tadi takut min kulli syai, dari segala sesuatu. Hadis ini palsu menurut Al-Albani. Yang benar perkataan ini bukan sabda Nabi SAW, tetapi perkataan para ulama. Salah satu di antaranya yang diriwayatkan mengatakan ini adalah Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar itu terkenal tidak ada rasa takut sama hewan apapun, meskipun hewan-hewan buas.
Pernah dalam satu safar orang-orang semuanya menghindari jalan. Maka ditanya oleh Ibnu Umar, kenapa? Karena di situ ada singa. Nah, maka Ibnu Umar tetap melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia ketemu sama singa tadi, dia mengatakan, wahai singa, jangan berada di sini. Ini tempatnya hamba-hamba Allah kaum muslimin. Pergi sana, pergi ke tempat lain. Maka singanya mangguk-mangguk, Pak. Paham dia, diajak bicara. Akhirnya pergi. Nah, maka Ibnu Umar ditanya, bagaimana kamu bisa begitu? Nah, beliau mengatakan, kalau hamba itu takut kepada Allah, Allah bikin semua makhluk takut sama dia. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, dibikin dia takut kepada segala sesuatu. Karena itu dalam kondisi corona seperti ini, jangan takut sama corona. Karena takut sama corona berarti tanda kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti teledor, tetap kita pakai masker dan sebagainya ya supaya kita aman, tetapi jangan kemudian takut berlebihan, itu malah menyebabkan tambah sakit. 570. Idza khatamal 'abdul Qur'an, apabila seseorang itu menghatamkan Quran, shalla alaihi, mendoakan terhadapnya, inda khatmihi, pada waktu khatam tersebut, sittuna alfi malakin, 60.000 malaikat. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Adapun hadis yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana falyas'alillaha bihi." Barang siapa yang telah baca Quran, maka hendaklah dia minta kepada Allah dengan bacaan tersebut. Ini mengandung dua makna atau dua kemungkinan. Telah baca Quran artinya khatam Quran. Atau kemungkinan yang kedua, dia sudah selesai baca Quran, ya misalnya 1 juz selesai, dia taruh mushafnya, nah, sudah selesai, maka setelah itu tutup dengan doa. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihin nas. Karena akan ada orang-orang yang mereka baca Quran kemudian minta upahnya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka ringkasnya ketika khatam Quran disunahkan mengucapkan apa? Doa khatam Quran. Doanya apa? Bebas. Salah satu doa yang terkenal adalah hadis berikutnya 571. Idza khatama ahadukum, apabila seseorang kalian khatam, maksudnya khatam Quran, falyakul, hendaklah dia berdoa, Allahumma ya Allah, anis, berilah ketenangan, wahsyati, kesendirianku ya, wahsyah itu gurbah ya, sendiri atau apa namanya, ya pokoknya kondisi sendiri yang tidak nyaman itu, fi qabri, dalam kuburanku. Hadis ini derajatnya juga palsu menurut Al-Albani. Nah, inilah hadis yang menyebabkan di mushaf Al-Quran yang tercetak itu biasanya di halaman belakang itu ada doa khatmil Quran, salah satunya ini. Allahumma anis wahsyati fi qabri. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya derajatnya dhaif atau bahkan palsu menurut Al-Albani. Tapi untuk dibaca enggak ada masalah. Yang penting jangan meyakini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan kuburan? Kenapa bukan neraka dan sebagainya? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kuburan itu adalah awalu manazilil akhirah, fase pertama akhirat. Fa inna jaminhu, kalau selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya lebih gampang. Di atas jembatan gampang, sirat gampang, mahsyar gampang, hisab gampang. Tapi kalau dia tidak selamat dari kuburan, maka setelahnya lebih dahsyat darinya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan kalau melewati kuburan selalu menangis terseduh-seduh. Maka ditegur oleh muridnya, wahai Sayyidina Utsman, kamu sering baca ayat-ayat neraka, enggak menangis. Tapi sekarang melewat kuburan kalau malah menangis. Nah, maka beliau sebutkan hadis ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya aman dalam kuburan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 572. Idza kharaja, apabila keluar ahadukum, salah satu kalian, ila safar, kepada safar, faliwaddi, maka hendaklah dia berpamitan, ikhwanahu, kepada saudara-saudaranya. Yang dimaksud saudara ini adalah saudara sesama muslim. Karena itu bukan maksudnya kerabat-kerabatnya saja, ya orang-orang sekitar dia sesama muslim. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ja'ilun, akan menjadikan lahu, untuk dia, fi du'aihim, dalam doa mereka, al-barakah, keberkahan. Hadis ini derajatnya palsu kata Albani, tetapi bahwasanya seseorang itu sebelum safar berpamitan itu sahih.
Kita lihat hadis yang lain yang menunjukkan hal itu. Idza aradta safaran, kalau kamu ingin safar, au an takhruja makanan, atau ingin keluar ke suatu tempat, faqul li ahlik, ucapkan kepada keluargamu, astaudiukumullah alladzi la takhibu wada'i'u. Saya titipkan kalian kepada Allah yang titipannya itu tidak akan sia-sia. Ini hadis dengan lafal ini juga dhaif, tetapi yang sahih adalah astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ini sahih. Ini diucapkan oleh orang yang safar. Jadi sama-sama mendoakan. Orang yang akan safar dia mendoakan, dan orang yang ditinggal juga mendoakan. Yang safar mengatakan astaudiukallah alladzi la tadhi' wada'i'u. Yang ditinggalkan mengucapkan astaudiukumullah alladzi adinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. 573. Idza kharaja thalathah, apabila keluar 3 orang fi safarin, dalam satu safar, falyu'ammiru, hendaklah mereka mengangkat pemimpin ahadahum, salah satu dari mereka. Hadis ini sahih, menunjukkan disyariatkannya mengangkat pemimpin apabila safarnya 3 orang. Kata-kata thalathah 3, menurut sebagian ulama tidak harus 3, 2 pun juga. Kenapa? Karena tujuan dari value amiru, diangkat pemimpin, ini adalah supaya urusannya teratur. Karena kalau 2 orang semuanya punya kehendak masing-masing, nanti di tengah perjalanan jadi ruwet. Satu pengen ngalor, satu pengen ngidul, nggak jelas. Nah, maka urusannya jadi nggak karu-karuan. Itu maksudnya. Karena itu menurut sebagian ulama tidak harus 3 orang. Apa hukumnya mengangkat amir di sini? Diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau melihat kepada hikmahnya tadi, maka lebih cenderung pendapat yang mengatakan sunnah. Karena hikmahnya adalah supaya urusannya teratur, ya kan? Nah, ini berarti perintahnya perintah irsyad, yaitu perintah untuk mengatur supaya kondisinya jadi bagus. Perintah irsyad itu selalunya dipahami oleh para ulama sebagai perintah sunnah, bukan perintah wajib. Tetapi yang berpendapat perintah ini wajib punya dalil juga. La yahillu, tidak halal, berarti apa? Haram. Li thalathati nafarin, untuk 3 orang, yakununa bi ardin falatin, yang mereka berada di padang pasir, tanah yang kosong, illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali harus menetapkan amir salah satu mereka. Tetapi hadis ini memang dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, ini seorang rawi yang dhaif. Tapi kata Haythami hadithuhu hasan, hadisnya hasan. Jadi hadisnya Ibnu Lahiyah memang diperselisihkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Jadi ringkasnya diperselisihkan apakah wajib ataukah tidak. Tapi untuk kita, kalau kita memang cinta Nabi, tidak usah peduli wajib atau tidak, yang penting kita lakukan. Karena itu kalau kita safar dalam satu mobil 3 orang atau lebih, maka angkat satu pemimpin. Mengangkat satu pemimpin tidak harus dengan kata-kata yang jelas, pemimpinnya kamu, nggak harus begitu. Kalau misalnya dalam satu mobil ada ustadz kita, udah nggak perlu kita mengatakan ustadz antum pemimpin kita, nggak perlu. Itu sudah mafhum bahwasanya dia adalah pemimpinnya, selesai masalah. Karena tujuannya tadi ya supaya teratur. Nah, kalau ada ustadz kita nggak mungkin kita ngatur-ngatur kan, beliau pasti yang ngatur kita. 574. Idza kharaja ahadukum, apabila seseorang keluar minal khala, dari kakus kamar kecil, falyaqul, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa amsaka alayya ma yanfa'uni. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melenyapkan dari saya apa yang mengganggu saya, ya kotoran, dan menahan untuk saya apa yang manfaat untuk saya. Jadi makanan yang manfaat masih ada dalam tubuh kita. Hadis ini derajatnya dhaif karena mursal. Imam Iraqi mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang doa keluar kamar kecil kecuali hadisnya Aisyah, yaitu ghufranak, itu saja yang sahih. Adapun hadis-hadis yang lain tidak ada yang sahih. 575. Idza kharajta, idza kharajat, apabila keluar al-mar'ah, seorang wanita, ilal masjid, ke masjid, faltaghtasil minat tib, hendaklah dia mandi dari parfum yang dia pakai, kama taghtasil minal janabah, sebagaimana dia mandi dari janabah. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasa'i, menunjukkan wanita boleh pergi ke masjid. Jadi yang melarang-larang wanita ke masjid tidak sesuai sunnah. Nabi saja mengizinkan. Menunjukkan juga bahwasanya wanita yang pergi ke masjid tidak boleh pakai parfum. Kalau dia pakai parfum,
maka parfumnya harus dihilangkan dulu. Zaman dulu parfumnya dioleskan pada tubuh, maka disuruh mandi dari janabah. Artinya kalau parfumnya tidak dioleskan di tubuh, ya tidak harus dia mandi janabah. Kalau dia parfumnya dipakai pada baju seperti rata-rata orang Indonesia, ya bajunya aja dilepas, kemudian ganti baju yang lain yang tidak ada parfumnya. Nah, di sini ketika Nabi mengatakan ilal masjid, ke masjid, masjid itu untuk ibadah, bukan untuk perbuatan maksiat. Nah, maka para ulama memahami kalau ke masjid saja harus begitu, selain masjid harus lebih begitu. Maka tidak bisa dipahami ini hukum untuk masjid saja. Kalau untuk ke pasar boleh pakai parfum, nggak bisa. Masjid saja nggak boleh pakai parfum. Padahal pasti orang yang datang ke masjid untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah, tetap saja tidak boleh bergaya seperti ini memakai parfum. Nah, sebagian orang ada bertanya, Pak, kenapa perempuan ke masjid tidak boleh pakai parfum? Laki-laki kok boleh? Nah, dijawab oleh guru kami, Syekh Yusuf dari Sudan. Beliau mengatakan, Yusuf Abdul Hayy, Abdul Hayy Yusuf. Beliau mengatakan, apakah kalian menyamakan laki-laki dengan perempuan? Laki-laki dengan perempuan, nggak bisa disamakan. Perempuan itu ketika baunya wangi, kemudian melewati laki-laki, itu langsung bisa naik syahwatnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Perempuan biasanya tidak sampai seperti itu. Nah, makanya hukumnya juga dibedakan. Perempuan itu tidak terlalu terganggu dengan wanginya para laki-laki. Tapi kalau laki-laki mendapat bau wangi perempuan, langsung mumet pikirannya, langsung teringat rumah, nah, langsung pekerjaannya jadi kacau. Karena apa? Wanginya perempuan tersebut. Karena laki-laki itu, kata guru saya, kata kiai kami waktu itu kiai kami mengatakan, para santriwati jangan menjemur baju dalam di tempat yang terlihat santri laki-laki. Kenapa? Kata beliau, santri laki-laki kalau melihat baju dalam itu yang dibayangkan isinya. Itu kata beliau. Perempuan waktu itu pada kaget semuanya, mosok kayak begitu. Nah, kalau tidak percaya tanyalah laki-laki, apakah begitu? Kalau tidak berarti bukan laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.